Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan dalam pembelajaran akidah akhlak kelas 7. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai akidah Islam. Jadi secara bahasa, akidah berarti perjanjian atau ikatan. Sedangkan menurut istilah, akidah adalah pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang meyakininya. Berbicara mengenai akidah tidak hanya akidah Islam saja, tapi ada akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan juga akidah yang lainnya. Jadi jika disimpulkan, akidah itu ada akidah yang benar atau yang lurus, dan juga akidah yang salah atau akidah yang sesat. Lalu, apa sih akidah Islam? Akidah Islam adalah suatu kepercayaan yang meresap ke dalam jiwa atau diyakini sepenuh hati tanpa ada keraguan serta memberi pengaruh terhadap pandangan hidup, tingkah laku, dan kegiatan sehari-hari. Dasar-dasar akidah Islam. Jadi, dasar-dasar akidah Islam itu ada dua. Yang pertama, Al-Quran, yang di dalamnya mengupas permasalahan akidah Islam yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dasar yang kedua yaitu hadis. Hadis merupakan penjabaran dari Al-Quran yang terdiri dari ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Lalu, mengapa sih hadis jadikan dasar akidah Islam yang kedua? Sebabnya yang pertama, karena semua yang disandarkan kepada Nabi adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar mempertuturkan nafsu saja. Alasan yang kedua yaitu karena Allah telah memberi petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan Rasulullah. Yang ketiga, karena banyak hadis yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran yang masih bersifat global, termasuk masalah akidah Islam. Selanjutnya adalah tujuan mempelajari akidah Islam. Apa sih tujuan kita mempelajari akidah Islam? Yang pertama, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Yang kedua, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal dan pikiran yang menyesatkan. Yang ketiga, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Dan yang keempat, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak manusia itu lahir. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai iman, Islam, dan juga ihsan. Apa sih iman itu? Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Islam adalah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ihsan adalah beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalaupun tidak melihat Allah, yakin bahwa Allah melihat kita. Nah, orang yang beriman disebut dengan mukmin, sedangkan orang Islam disebut dengan muslim, dan orang yang ihsan disebut dengan muhsin. Hubungan iman, Islam, dan ihsan. Jadi, hubungan iman, Islam, dan ihsan adalah iman sebagai landasan keyakinan, sedangkan Islam dan ihsan sebagai bukti nyata dari keyakinan yang dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pengakuan iman seseorang itu tidak ada artinya apabila tidak dibuktikan dengan amal nyata dalam kehidupan sehari-hari, dan sebaliknya, apabila Islam dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari tidak diterima Allah apabila tidak dilandasi iman yang benar. Keislaman seseorang tidak sah kecuali jika terdapat iman atau percaya lahir dan batin. Dan iman tidak sah kecuali ada Islam, karena iman adalah meliputi lahir dan batin. Jadi, hubungan iman, Islam, dan ihsan sangat erat sekali. Nah, itu saja materi yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.